bapak-bapakan punya anak namanya Kudus Kudisan. Ini laguan bikin tunggu aku telepon dulu. Rong, cair kita Rong. Cair Rong. Gift topin Rong, cair. Bercelana lah kon Rong. Bercelana kon Rong. Jelasin Rong. Jelasin Rong. Bercelana kon. Tapi kau baru lagi Rongnya. Nanti jam berapa kita beli baju lebaran? Rong, cair lagi Rong dari Bang Gandung. Cair, Rong, cair. Cair Rong. Iya udah. Tapi kau bersihkan dulu teh cicak di hidungmu tuh. Ini teh cicak di hidungmu. Warna apa jubahnya? Janganlah putih Rong, aduh Rong, aku pening kalau nengok kau pakai jubah putih Rong. Makasih Bang Darjo. Kenapa pening aku nengok kau pakai jubah putih? Kau kalau udah pakai jubah putih bawaannya mau jalan di atas air aja kau. Ngobrak-ngabrik dagangan orang kau. Nanti ditangkap lagi kau sama Hansip. Temen kau yang 12 orang tuh lari. Gak sakit kurasa Rong, dibalik-balik kayak gitu Rong. Jadi kenapa kau bikin lagi? Janganlah. Ya, warna hitam aja jubahmu kita beli ya. Oke Rong. Cocok? Oke dong. Oke Raja, selamat bergabung Raja. Ya, gabung. Selamat siang. Ya. Silakan. Oke, gue bertanya boleh. Gue Kristen. Oh, nggak menanggapi temaku. Soalnya pertanyaanmu temamu bolak-balik dan itu dibahas tetap nggak masuk ke pikiranmu. Enggak lah, orang belum pernah kau bahas kok bolak. Ya kan kamu udah bahas bolak-balik itu temamu itu. Aku 3 hari sekali ganti tema loh. Ini hari ketiga. Ya, Artinya aku lagi pakai sistem gitu loh. Setiap artinya hari sekali temaku tuh ganti, jangan bilang bolak-balik. iya, artinya satu hari itu ada orang Kristen yang berapa kali naik. Karena satu hari itu orang Kristen bolak-balik naik, berarti udah bolak-balik, bro. Tapi nggak ada yang bisa menjawab, bro. Nah, pertanyaannya masalah bisa jawab atau tidak itu kembali ke kamu menafsirkannya. Tapi udah bolak-balik kamu bahas, udah bolak-balik. Makanya saya malas bahasnya karena udah banyak orang Kristen itu bolak-balik bahas itu sama kamu. Sekarang saya bisa bertanya tidak? Silakan tanya. Silakan. Oke, ini masih bulan puasa. Pertanyaan gua, kenapa Muslim seluruh dunia ini kalau puasa melihat bulan? Males Jawab. jawabnya. Males Apa? jawabnya. Kirain kamu ada Males ilmu. jawabnya. Karena Kirain malas ada. jawabnya. Kirain ada ilmu. Iya, karena malas jawabnya. Bisa jadi malas, tapi kamu tetap buka komal, bro. Dari Iya, situ ada lagi. ada satu. Kalau kamu udah pertanyaan pertama nggak bisa jawab, pertanyaan yang kedua. Oke, kau percaya sesembahanmu itu ada. Lalu kapan sesembahanmu itu menciptakan manusia atau menciptakan Adam? Jawab. Malas jawabnya, malas. Nah, malas. Dua. Iya, malas jawabnya, malas. Nah, jadi Itu aja pertanyaan ibu aja. ada yang lebih spesifik lagi, bro. Tapi dari sini, bro, kalau pertanyaan itu tidak bisa kau jawab, kalau kau bilang itu mulu, dengerin dulu. Bentar dulu, bro. Kau sibuk kali, bro. Kau udah gondrong nggak bercelana nyusahin orang aja kau. Apalagi nggak bisa rupanya kau turun sendiri dari dinding itu. Nempel di dinding tuh ngapain kau nempel? Ini aku lagi berupaya nih Londrong.
kalau dapat nanti giftnya kan kau bilang kau belikan kau juga, aku nggak mau kau nggak bersalah. Tiap saban hari mengganggu, ngutuk kau. Aku bilang jam buah aku kutuk kemarin tuh yang belum buah-buah itu. Nah, aku carikan kayu kuiket aja aku balik kau. Malamku Dulu, berharga kau sekali. ini ya. Udah ya. Oke, karena Apalagi? karena pertanyaan yang saya ajukan udah 2 dan kamu tidak bisa menjawab. Dari sini bisa kita tahu, Bro, bahwa kitab yang kau anggap itu suci jadinya dongeng. Karena kenapa? Ternyata orang Kristen lebih pintar dari sesembahanmu. Gitu loh. Oh, kalau gitu tanggapin lah giliran aku sekarang. Gimana? Kamu akui dulu. Bahwa Ya, kamu gimana? Aku Enggak, tanggapi akui dulu dulu. sekarang. Gimana? Iya, nanti saya Giliran tanggapi. aku sekarang. Akui Oh, dulu. Kaku kan? Bukan, Aku akui dong. dulu. Enggak, Aku akui lidah dulu. kau kan? Kaku lidah Akui kau. dulu. Bukan, Ya, akui kaku dulu. lidah kau kan? Akui Sekarang dulu. giliran aku. Nah, akui Sekarang dulu. giliran aku. Iya, Apa giliranmu, harus tapi akuin? akui dulu. Akui dulu. Apa harus aku akuin? Nah, ternyata kami lebih pintar dari Allahmu itu. Oke, Akui. kita aji. Wah, udahlah turunlah mengujat yo. Nah, bukan. Ujung-ujungnya menghujat Halo? kita buangnya. Ya, halo. Selamat Ya, selamat siang. siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Diskusi itu warahmatullahi dua arah, teman-teman. Diskusi namanya diskusi dua arah. Jangan hanya mau ditanya saja. Ketika kita mempertanyakan kepada kamu, kok menjawab? Ya jawaban kau nggak urusanku. Ya kan? Basi, pertanyaannya basi. Ya kau bertanya digitukan orang juga lah. Kau enak kan? Gak enak kan? Gak enak kan? Makanya berupayalah ketika ada orang ingin berdiskusi samamu, ngobrol samamu, kau tanggapi omongan orang. Supaya orang menanggapi omongan kau. Kau omongan kau aja mau ditanggapi, omongan orang gak mau kau tanggapi, ke laut lah kau. Ujung-ujungnya kau menghujat, iya kan? Memang begitulah ajaran hantu itu. Makanya aku bilang, kalian tahu dari mana bangkit dari kubur Tuhan? Siapa yang bilang? Kau aja gak mau gak semangat, kau gak bergairah, kau gak selera, kau nanggapi pertanyaanku, kau pula mau ditanggapi. Hidup dan matilah kau dengan kekafiranmu. Nanti kau saksikan apa yang kau dapatkan gitu. Kafir lah kau sampai seumur hidup. Kafir, sembah kau lah tuh si gondrong itu sampai seumur hidup. Kau sembah si gondrongnya bercelana itu. Urusan kau itu. Assalamualaikum Urusan Pak. sama aku. Oke Bang Faruk, itu ada si Anu, selamat Arno. gabung. Saya dari Nabire Papua Tengah. Saya hormat dari Nabire Papua Tengah. Iya, Islam Kristen, anu. Saya Kristen. Iya, mau diskusi. Saya kayaknya malas diskusi. Bapak Open cam dulu Pak Anobu. Pak Anobu open cam, buka kamera besarin dulu Pak Paro dia. Buka kamera, buka kamera. open cam. Iya, buka kamera. Undang, udah saya undang kakak Aduh. dari Papua ya. Iya. Sorry. Aduh, dia terlalu besar sekali nih. Dia punya camnya. Gak apa-apa Pak. Kok dimatiin? Gini aja. Buka kamera dulu Pak, buka kamera. Iya. Terlalu mukanya. Aduh. Saya ini, mukanya terlalu besar. Buka terlalu besar. Ya kenapa Pak? Bapak kenapa? Saya mau tanya sih. Kenapa Tanya Bang Paro. Bang Faruk kok jahat sekali sih? Oh Bang Paro jahat. Kenapa jahat, Mbak? Apa Dinda? Kenapa dikatakan jahat Babang Faruk? Iya.
Pak Arnold, saya kasih tahu, Bang Faruk memang jahat. Dia ngajarin kami sama Buru Sinaga selama ini loh. Jahat betul loh dia. Nggak Udah. jahat, kenapa? Marahin aja. Jahat. Jangan terlalu tegas lah. Bang sekarang ada kepentingan kan? Terlalu tegas sekali abang ini. Abang terlalu tegas. Sungguh. Ini dismi. Saya di gelap-gelap. Ini Papua sekarang, Papua sama Ya? Sumatera selisih berapa jam ya? Di sana udah 2 malam jam, ya? 2 jam. Sekarang di sana Dua udah jam jam ya? 4. Udah jam 4. Keluar Saya dari terang. Honai. Kakak. Saya Kakak di keluar tempat saya dari terang, Honai tapi- biar terang kakak. Kakak Saya- keluar dari Honai. Diam Dari dulu, Honai Bang kakak Naga. keluar. Saya di dalam Pakai ludah kamar di bersihin saja. kamera, pakai ludah. Iyalah. Pakai ludah bersihin kamera. Baru kalian gimana Jauh kali. bersihin kameranya? Oh, pakai ini lah, bersihin kamera. Oke lah. Udahlah Pak, emang Bapak bersihin kamera kemanapun yang merasa hitam-hitam aja. Bukan masalah hitam, blurnya. Udah terang udah. Kalau hitam Udah saya terang. terima itu hitam itu memang kodrat saya itu memang betul. Enggak, di sana kok Udah, malam udah. ini. Ini di sana malam. Dinda, Anobu, Terang. malam. Beda 3 jam. Saya di kamar. Saya di dalam kamar. ruangan dia. Saya di kamar, saya di ruangan, dalam ruangan. Oh, aku beneran kok malam di sana, rupanya dalam ruangan. Enggak lah. Baik. Di sana Pak dingin Gimana? apa panas. Anobu baik nih. Di sini panas. Untuk sekarang. Untuk Enggak sekarang panas. tadi Pak Ano bilang Bang Faro jahat gitu. Kenapa? Jahat kenapa dia? Janganlah terlalu begitu. Kayaknya terlalu ini sekali otoriter. Abang terlalu otoriter sekali. Itu. Bang Faruk lucu loh, Pace. Bang Faruk Iya, lucu, iya, nggak saya jahat. Nggak jahat, tidak. Suka kali dan dimit-mit orang ngomong pun Pak ya. Justru Dia Bang sama Faruk seperti ini saya mengajarkan berarti. kebenaran kakak. Sama seperti Nah. saya berarti. Saya juga otoriter juga memang. Sama anak buah saya. Sama modelnya sama Kak Faruk, sama modelnya sama sekali. Bang Anobu, Tuhannya siapa? Saya Katolik. Tuannya siapa? Iya, siapa Tuhannya? Tuhannya kakak Ya Anobu siapa? ampun. Hmm. Tuhannya kakak Anobu siapa? Saya bisa ini Kak, matikan ini apa? Kameranya, kayaknya Udah matikan. Matikan. Kakaknya Anobu Tuhannya siapa? kalau saya bilang Yesus kan tidak mungkin. Kalau saya bilang Yesus tidak mungkin. Jadi gimana? Jadi kayak mana itu? Kalau dibilang Yesus sudah tidak tahu. mungkin, memang tidak mungkin dia Tuhan. Karena dia Bunda manusia. Maria, Bunda Maria adalah ibunda daripada Yesus. dia mewakili. Terus Tuhan saya siapa? Tuhan Pak Anobu adalah Elohim. Bapak. Iya, betul. Betul. Jadi kalau Tuhannya Bapak jangan tuhankan lagi Yesusnya. Itu nanti penjelasannya sangat panjang dan berbelit-belit. Kak Anobu ini tinggal di Papua ya?
Iya. Oh iya. Kalau Elohim, Gimana Elohim penjelasannya sangat panjang, Enggak. boleh dipendekkan nggak? gini, siapa yang mengerti masalah Alkitab? Tolong dijelaskan masalah Elohim. Lah. Oh, masa Elohim, saya jelasin ya. Elohim itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, Pak. Di dalam Matius 11 nomor 25 kata Yesus, aku bersyukur Gini, kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dari pendapat orang Kristen, ada orang Kristen di sini tidak? Salah, mereka itu salah karena mereka adalah kedoktrin dan kedogma. Yang benar itu tertulis dalam Bible, di mana dikatakan di dalam Bible Yesus itu utusan. Di mana dibilang Yesus utusan? Di Saya dalam mau tanya Yohanes dulu. 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Yohanes diutus. berapa? Lalu siapa Tuhan yang Yohanes- sesungguhnya? Yohanes berapa? Yohanes 17 nomor 3. Ayatnya yang ketiga. Ya, Yohanes 17 nomor 3. Satu dan duanya kan tidak mungkin kan? Gini, dia bersatu paut itu. Nah, Yesus ini datang ke bumi untuk menyampaikan firman di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang kau telah sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerima dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Jadi Yesus dan Bapa itu memang satu, tapi satu pekerjaan. Di mana Yesus adalah utusan, Bapa adalah Tuhan. Tertinggal sudah teratasi. Terus Bapak, kakak Anobu, tahu nggak doa Bapak kami? saya aduh itu lagi bapak kami. Bapa Iya, kami iya, yang iya. di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doa Bapa kami, tidak ada nama Yesus. Di mana Yesus mengajarkan versi kakak Anobu Kristen. untuk berdoa kepada Kristen. Bapa. Udah cocok kok dibaptis lagi, Hes. Kalau Katolik kan Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu. Iya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami. rezeki kami yang secukup. Dan berikanlah kami rezeki pada hari ini. Gitu. Ya, Kakak Anobu, di situ doa itu menunjukkan Yesus mengajarkan kalian untuk berdoa kepada Bapa, bukan kepada dirinya. itu Jadi saja Tuhan yang tidak sesungguhnya adalah berarti Bapa. nanti. Kenapa Kak? Tidak, saya bilang itu saya sudah berarti lain nanti. Kalau tadi doa Bapak kami saya sudah berarti lain nanti. Itu yang saya tahu Kakak Anobu, Kak Anobu, pelajarin lagi bahwa Yesus itu cuma utusan. Yesus itu manusia, hanya saja dilebihkan menjadi rasul. Saya mau tanya dulu, kenapa bisa Boleh. dibilang oleh orang yang apa? Bagaimana doanya? Iya, Banyak kali. iya, 500 setelahnya dibilang Yesus itu rasul. Kenapa bisa bilang begitu? Iya, jadi tugas Rasul itu adalah dia menerima wahyu dan menyampaikan kepada umat itu. Menyampaikan. Dia menerima firman dan firman itu harus disampaikan, itu arti itu Rasul Kenapa ataupun Nabi. masalahnya begini, kenapa 500 tahun setelahnya baru dibilang begitu? Ya, di zamannya juga dia dikatakan Rasul. Kakak, di zamannya juga dia disebut Rasul. Enggak, dia disebut Tuhan, guru. Loh, Rabi. gimana? Ya, dia penerima firman tidak? Hah? Dia menerima firman nggak dari Bapa? Dia menggenapi firman. Nggak, dia menerima nggak? Dia menerima Iya, firman tapi- atau tidak?
dia tidak menerima firman, dia menggenapi firman. Dia menerima firman Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang telah kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Oh, enggak. Dia menggenapi firman. Anda bisa tahu itu di mana dia sebutin itu. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada Nafsiri, mereka, nafsiri, dan mereka menerimanya, dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Nah, itu gimana itu? Enggak usah lah, saya malas debat kalau sama matematik. Kalau matematik Enggak, memang sulit, memang sulit. Ya, memang sulit bagi kakak memang karena ya, makanya keimanan Bapak, kakak sama keimanan Yesus berbeda. Tidak, bukan. Ucapan kakak sama ucapan Yesus berbeda. Memang. Keimanan saya dengan Yesus itu berbeda, sangat berbeda. Jauh sekali memang. Saya orang Ya berdosa. sudah. Ya sudah, Nah, itu sudah. jadi kalau ya pantaskah tidak Tuhan itu berkeimanan, punya iman? Ya, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu punya iman? Ini nanti di Ya kan, balikan ke sulit kan, sulit. Tidak, ini balikan ke pertama Sulit, lagi kakak. nanti tentang kelahiran nanti lagi. Bukan, ya itu gampang itu. Enggak, saya tanya dulu, apakah Tuhan punya iman? Kita kan gitu. Iya, saya tanya dulu kakak, apakah Tuhan punya iman kakak? Iman saya masih tidak bisa ditebak. Tuhan, Iya, Tuhan. Oh, Apakah kalau Tuhan itu pantaskah Saya dia tidak memiliki iman? Saya tidak bisa membela. Apakah Tuhan memiliki kepercayaan? Saya tidak bisa membela dia karena dia itu seorang pencipta. Ya gimana? Saya tidak bisa menilai dia. Intinya di situ. Saya tidak bisa menilai dia. Enggak, sekarang gini pertanyaan saya. Gini, Apakah Tuhan itu memiliki iman, kakak? Ya, apakah Tuhan Gini. memiliki iman? Anda bisa jelaskan bagaimana Tuhan itu bisa memiliki iman? Anda coba jelaskan. Loh, Kalau saya tidak bisa Yesus itu bertuhan atau tidak? Ya. Yesus itu bertuhan atau tidak? Yesus itu bertuhan atau tidak? Bertuhan. Iya. Tuhan atau Bapa? Iya. Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Selama ini dia bilang Bapa. Iya, Bapa itu siapa Berarti bagi punya. Yesus? Bapa. Bukan Iya, Bapa Tuhan. itu siapa, Pak? Kakak, Bapa itu siapa menurut Yesus? Bapa. Dia bilang Bapa. Bapa saja. Ya, bukan Bapa itu Tuhan. adalah Tuhannya Yesus. Matius 11:25. Ya, Oke, lanjut. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Berarti Ya, Bapa. artinya Yesus ini berkeyakinan, Yang memiliki- Yesus ini beriman, dan Yesus Yang ini punya memiliki Tuhan. Langit dan bumi. Oke. Iya. Lanjut ya. Aku bersyukur Oke, lanjut. kepadamu Bapa, pemilik Tuhan pemilik langit dan bumi. Nah, jelas Yesus ini adalah hamba. Nah, apakah Tuhan itu punya keyakinan? Kan menurut Anda kan Yesus itu kan Tuhan. Menurut Anda, Sekarang kita bilang keyakinan yang mana dulu? iya dia berkeyakinan kalau dia bertuhan sehingga dia bersyukur. Bukan. Waduh. Iya, ketika dia mengatakan hal itu, apakah Bapa berada di hadapan Yesus? Kan tidak kan? Dia kan jalan sendiri. Dia independen. Gini loh kakak. Ketika Yesus mengucapkan kalimat, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Apakah Yesus secara langsung melihat Bapa di depannya? Ya tidak lah. Tidak. Artinya Yesus Iya. berkeyakinan Sebagai bahwasannya ada manusia, Bapa kan? di langit, betul? Sebagai manusia kan. Ya, meskipun Kalau kita- Yesus tidak kita melihat sebagai Bapa manusia. itu di langit, artinya Yesus yakin bahwasannya Bapa itu ada di langit, betul? Ya. Coba gini. Dia Meskipun Yesus berusaha sebagai manusia. tidak melihat bahwasannya ketika Yesus mengatakan itu Bapa itu dilihat oleh Yesus atau Yesus berhadapan-hadapan, kan tidak kan?
Nah, Yesus meyakini bahwasanya Bapa itu ada di langit meskipun dia tidak melihat, betul? Betul tidak? Di mana ya? Setelah ini lagi. Oke. Ya, ketika Yesus mengucapkan Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan Tuhan langit dan bumi. Nah, tentu saja ketika Yesus mengutarakan hal tersebut, dia tidak berhadapan langsung dengan Bapa, betul? Gini, itu kan doa kan? Iya. Ya, apakah pada ketika Iya. Yesus berdoa, Sudah, selesai. Bapa bisa dilihat? Ya. Selesai. Apakah Belum ketika selesai. Yesus berdoa, iya, belum selesai. Ketika Yesus berdoa, dia Doa, mengucapkan kan? syukur kepada Bapa. Apakah Bapa Doa, pada kan? saat itu bisa dilihat? Waduh. Kakak, apakah Ya. Bapa pada saat itu bisa dilihat oleh Yesus? Tidak. Tidak. Berarti dia yakin ya bahwasannya ada Bapa ya di langit. Saya ikuti ya. Ya. Berarti Enggak. dia yakin kan Tidak, bahwasannya tidak. ada Bapa di langit. Betul? Meskipun Yesus tidak melihat Bapa, tapi dia yakin bahwasannya Bapa itu ada, betul? Ya. Ya. Nah, menurut pemahaman Kristen, Yesus ini Tuhan. Apakah Tuhan berkeyakinan? Ya. Ya. Menurut Kristen, Yesus ini kan Tuhan. Nah, tadi kan Yesus ini kan yakin bahwasannya ada Bapa di langit. Dia tahu bahwasannya ada Tuhannya di langit, ada Bapa di langit meskipun dia tidak melihat. Nah, kita kembali kepada Yesus. Menurut keimanan Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Apakah Tuhan pantas berkeyakinan? Atau Masalah itu apakah saya Tuhan tidak- atau apakah Tuhan itu berkeyakinan? Ya. Apakah Tuhan itu berkeyakinan, memiliki iman? Begini, kalau untuk masalah ketuhanannya itu saya kurang yakin. Karena Oh, berarti Anda Banyak nggak meyakini Yesus? Ya, berarti Anda nggak meyakini Yesus itu Tuhan? Karena begini banyak sekali untuk nubuat itu terlalu banyak. Kalau kita bicara masalah ini terlalu banyak, dalam kitab suci juga kan terlalu banyak. Enggak. nanti. Sekarang saya tanya keimanan kakak. Apakah kakak meyakini Yesus itu adalah Tuhan Sang Pencipta? Ya. Oh iya. Lalu Bapak siapa? Kita mau Iya, bikin Bapak. apa ini? Iya, Bapak yang dituhankan Yesus ini siapa, Pak? Kakak. Tunggal atau gimana? Oh, saya tanya. Yesus nggak bicara Tritunggal di situ. Lanjut saja. Yesus Gini, tidak bicara gini. Tritunggal. Kakak, Yesus nggak bicara Tritunggal. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan dan Tuhan langit dan bumi. Nggak ada Tritunggal di situ. Yesus hanya bersyukur kepada satu sosok, satu oknum. Nggak ada Tritunggal. Jadi pemahaman Anda Tritunggal Tuhan ini dibelah jadi tiga nih, dari mana pemahamannya, kakak? Tidak, yang saya bilang, yang tadi bilang Bapak saja itu Tuhan itu beriman saja itu sudah beda sekali tuh. Iya beda, kan beda sama kalian. Yesus bertuhan, tapi kalian malah justru menuhankan Yesus. Waduh. Gimana itu coba? Sementara Yesus ini selama dia hidup aja, dia selalu bersyukur kepada Tuhannya, kepada Bapa yang mengutusnya. Nah, lalu kenapa Kristen malah menuhankan Yesus? Yesus itu berkeyakinan. Tadi jelas dia bersyukur kepada Bapa langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi. Nah, apakah pada saat Yesus mengucapkan hal tersebut? Oke. Lanjut. Effort apa yang Anda akan dapatkan untuk masalah ini? Effortnya. Silakan Hes. Untuk Anda. Oh giliran gini kok lempar ke aku baru Bapak. Karena ini tidak akan berkesudahan. Karena ini Mbak, oke.
Jadi tujuan kami di sini Pak, supaya Bapak sadar. Supaya Bapak sadar tidak menuatkan anak orang lagi. Karena anak orang itu tidak mau dikatakan Tuhan. Gini, untuk hanya saya tidak tahu masalah apa tidak percaya agama Muslim. Aduh, kalau saya tahu agama Ya. Bukan, artinya begini, Pak, kami Pak, dari Ibu ujung tahu. Sumatera sampai ujung Papua supaya manusia-manusia di Indonesia ini cerdas, tidak lagi menuankan anak manusia. Nah begitu harus begini. Iya. Apa namanya? Tujuan kami kakak untuk mencerdaskan anak manusia, warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya untuk tidak lagi menuhankan anak manusia, gitu loh. Karena jelas kalau yang namanya makhluk itu bukan Tuhan, kakak. Yang namanya makhluk itu kakak yang namanya makhluk itu bukan Tuhan. Tuhan nggak mungkin makhluk karena dia yang menciptakan makhluk. Berarti dia bukan makhluk. Kalau dia menciptakan makhluk, berarti dia bukan makhluk. Terus dia bukan apa makhluk? Oke. Dia Allah, ya Tuhan itu bukan makhluk. Dia Tuhan apa? menciptakan makhluk. Apa rupanya? Iya, Anda sekarang menuhankan makhluk atau tidak? Balik tanya. Iya, oke. Anda menuhankan makhluk atau tidak? Dia rupanya apa dia sebenarnya kalau menurut kalian? Ya kalau manusia, kalau ciptaan itu disebut makhluk. Yang menciptakan itu bukan makhluk. Berarti Tuhan itu apa? Bukan makhluk. Tuhan itu adalah hakikat pribadi yang tidak serupa dengan apapun, tersendiri, tak satu pun serupa dengan dia. Gimana? Iya, tak satu pun serupa dengan dia. Dalam Al-Quran kalian ada dijelaskan dia akan serupa dengan Tuhan itu. Pembayarannya boleh saya transfer GoPay? Nggak ada. Ada. Itu ini kakak bilang kalau nggak mau jawab apa urusanmu, bilang aja kakak kayak gitu sama si Esti. Apa urusanmu? Tuhan serupa dengan Bilang Tuhan kalian serupa kami akan sibuk ada. kali Tuhanku kakak. Apa urusan kalian? Bilang gitu kakak. Aku bantu kakak. Kita sama-sama orang West Papua kakak. Saya bantu. Bilang apa urusan kalian? Tuhanku. Bilang Akan gimana ada. dulu? Gimana? Oke lah, saya tidak usah lanjut lagi. Oke, sudah. Kakak bilang ini dulu, kakak lanjut sikit. Kakak bilang, kamu baru sinaga sama cinta selawat. Apa urusan kalian? Tuhan saya loh. Saya mau nyembah manusia, mau nyembah pokok pisang. Itu urusan saya, iman saya. Apa kalian urusan? Bilang gitu kakak, marahin dulu. Orang ini ngajarin saya selama ini kakak. Lanjut kakak. Nggak bisa saya bilang begitu. Karena kita semua imannya kan berbeda. Jadi tidak mungkin sejalan. Tapi kakak perempuan ini paling wow. Kakak perempuan ini paling bawah ya. Ini paling jahat Hesti wow dia. makanya kakak. Paling jahat ya Jahat. kakak sama saya kakak. Udah. Marahin aja kakak. Dia ajar saya terus Iya. kakak. Wow kayak mana? Wow karena cantiknya atau wow karena kayak mananya bang? Jahat. Ya. Tariknya juga sih. Ini kakak saya tanya, kakak ada baca Bible yang di rumah kakak? Tadi Eri baca-baca, kakak lambat kali tanggapi. Kakak ada baca Bible di rumah kakak? Tidak. Saya tidak baca Bible. Nanti kakak, itu tadi kan Eri kan udah kasih, Boru Sinaga sudah kasih, Bang Boru udah kasih. Nanti kakak, jangan lupa baca-baca Bible. Di rumah kakak baca-baca Bible, habis kakak baca, nanti kakak tanya sama Bapak Pastor. Kalau Pastor jawab beleng-beleng, kakak bilang sama Pak Pastor, apa ini Bible tulis lain? Pak Pastor jawab lain, bilang gitu, baca-baca dulu di Bible ya. Biar kakak pinter ya kakak ya. Gini, kalau yang pastor bilang sama saya itu, untuk Bunda Maria dan Tuhan Yesus itu cuma perumpamaan saja. Itu saja. baku tipu kakak, itu baku tipu. Itu. Dari mana perumpamaan kakak?
Kakak itu baku tipu kakak. Kakak, saya tanya sama kakak. Tadi Rita, kakak, kalau kakak orang dilahirkan, apakah Tuhan harus dilahirkan kakak? Contoh dia Tuhan, apakah Tuhan harus dilahirkan kakak? Coba kakak pikir. Bilang kakak suka-suka Tuhan, kakak bilang lawan si naga ini. Begini, saya tidak mau jelaskan panjang lebar lagi nanti. Itu nanti panjang lebar. Saya bisa tahu itu semuanya itu saya ini jadi tidak usah. Oke kakak. Oke lanjut sama si keluarga. Sekeluarga mohon kondusif ya keluarga Simanjuntak. Aku takut nih kalau Ya. ini nggak pernah kondusif ini. Lanjut sama siapa? Sama Erik, sama Bang Faruk, sama Bang Hasan, atau sama Bang Dio? Siapa aja nggak apa. Ah. Nggak apa-apa, sama siapa aja ditanya aja aku nggak apa-apa. Biar ku jawab. Biar kakak itu biar ngerti dia. Mana tahu dia kurang bahan dia naik ke atas. Ini memang kalau orang kita dari Oke. Sama dari tanya, Papua sama tanya. biasa Masuk, Bang Eri. Sorry, saya mau tanya. Maaf ya. Maaf saya mau tanya. Maaf, saya minta maaf semua. Sorry semuanya. Saya minta maaf. Apa itu artinya keyakinan dan kepercayaan? Coba keluarga Simanjuntak jawab dulu. Jadi keyakinan dan kepercayaan itu udah berbicara tentang level. Jadi kalau percaya saja, Level kan? itu dia ini baru berbicara betul. tentang Level. peristiwa. Dengar Ya, ini kakak, baru level, dengar ini kakak. baru betul. Iya, ini baru betul. Lanjut. Berbicara tentang sebuah peristiwa dia percaya saja. Tetapi kalau yakin, dia benar-benar mau meyakini Bukan dia yakin. keyakinan. Bentar Ya, kakak, tunggu selesai dulu kakak. iya. Jadi kalau berbicara kepercayaan levelnya masih di bawah. Percaya peristiwa itu terjadi, tetapi dia tidaklah serta-merta jiwanya mengikuti akan apa perintah yang diyakinnya. Dia belum level yakin. Kalau yakin, maka dia melakukan apa saja tentang peristiwa itu. Artinya perintah yang dilakukan oleh si X yang dia itu yakini itu dia mau. Tapi kalau percaya ya peristiwa itu terjadi ya terjadi saja, tapi tidak mau dia mengikutinya. Ya, atas kepercayaan kita sendiri. Kalau keyakinan itu penuh dengan kesadaran bahwa dia mau mengikuti atas, mau itu sugesti, mau itu pengaruh, mau itu perintah, dia akan mau kalau sudah memenuhi level yakin. Tapi kalau hanya percaya saja, dia percaya tapi dia bisa saja menolak. Kalau diperintah, aku percaya kau komandan pasukan, tapi aku nggak mau kau perintah. Kenapa rupanya katanya? Bisa, tapi aku percaya kau komando katanya. Tapi aku nggak mau kau perintah. Aku nggak yakin kau bisa membawa aku pada jalan yang benar katanya. Bisa saja. Itu level percaya. Keyakinan. Ada lagi mau ditanya, Kano Bu? Masih ini kayaknya yakin itu kalau menurut saya. Iya. Menurut saya ya, kalau kita yakin ya kita ya meyakini kalau itu memang ya itu memang itu sedangkan kepercayaan hanya suatu ini fakta yang tidak jelas. Udah. Itu. Benar-benar kakak. Kemudian. Itu. Tapi mereka ini kakak Hesti dengan Sinaga ini tidak paham itu kakak. Mereka ini hanya mau framing-framing saja kakak. Mau membawa kakak pada Kalau kesesatan menurut ini saya kakak. itu Mereka fakta- sih dengan fakta siapa yang ini jelas. kakak? Dengan si cinta salawat ini. Oke, sebentar dulu Kano Bu. Di Kalau mana gini, kami kalau membawa dia gini. kesesatan? Jangan dengarkan si cinta salawat. Kano bukan Bu, Hesti, bentar Kano kakak. Bu. Kano Bu bentar. Kalau- Di mana kalau kami membawa fakta dia kesesatan? akan luas Justru sih, Anda memang yang itu. membawa kesesatan, anak orang mau Anda katakan kepada dia adalah Tuhan. Anda yang sesat. Sudah. Anda Ini mengatakan kakak. kami membawa dia sesat. Anda yang menyesatkan saudara Anda sendiri, saudara iman Anda. Jelas-jelas Jangan anak didengarkan yang dilahirkan kakak Hesti Maria ini, kakak. adalah seorang utusan, tapi kau mengatakan dia Tuhan. Udah. Tanyalah sama Questi. Dah. Ya. Coba jelaskan sama saya di mana kami membawa dia kesesatan. Silakan. Kalau Jelaskan. kalian membawa si abang si kakak Anobu ini
mengarahkan dia agar tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, padahal di dalam ajaran kekristenan Yesus adalah Tuhan dan penyelamat. Sesuai Bible bang, saya nggak butuh ajaran Kristen, Maka ajaran dengar Bible. dulu Kak Hesti, maka Kak Hesti membawa kami pada kesesatan, itu versi kami. Memang kau udah Gini, tersesat, Kak Hesti. kami tidak membawa kau kesesatan. Kau yang menyesatkan dirimu sendiri, versimu. Kita bawa versi Hesti. Bible. Kalau kau mengatakan Yesus Tuhan, tunjukkan data dalam Bible. Nggak salah kau Hesti, menurutmu kami Tunjukkan sesat. data Nggak dalam apa-apa. Bible. Tunjukkan data dalam Bible kalau Yesus Dengar Tuhan. Tunjukkan. Hesti. Enggak, gini aja. Ajaran membunuh Tuhan itu Iya. baik nggak menurut Anda? Mampus kau. Coba. Menurut Anda kalau kami sesat, ya, kalau Islam itu sesat, ya, Tuhan itu digantung, dibunuh itu ajaran baik atau tidak? Sementara ajaran kasih, iya, sementara Kristen itu kan ajaran kasih, ya, ajaran penuh rahmat, ajaran penuh kasih dan sayang. Nah, yang ajar, iya, tunggu dulu bang, jelaskan dulu atau jawab pertanyaan saya. Dengan membunuh Tuhan itu baik nggak ajarannya bang? Silakan. Ajaran apa? Ajaran membunuh Tuhan. Ya. Iya, betul. Ajaran membunuh Tuhan itu ada baik. ajaran membunuh Tuhan. Pertanyaanmu yang salah. Loh, oke. Bukan di Sekarang Tuhan, kalian percaya tidak Yesus itu mati Nggak ada untuk ajaran menebus membunuh dosa Tuhan. kalian? Ajaran siapa membunuh Tuhan? Ya, saya tanya, keimananmu percaya atau tidak Yesus itu mati di tiang salib? Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Dosa apa? Coba saya tanya, dosa apa? Ketika kamu, atau nggak usah kamu, ketika ada seorang Kristen, dia melakukan maksiat, dia memperkosa ibu kandungnya, dia meniduri adik kandungnya, dia meniduri saudara perempuannya, ya, terus dosanya ditebus oleh Yesus, gitu. Dia Kristen, dia 1000, sejuta, semiliar persen, dia yakin bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Dia yakin kalau Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosanya. Ketika dia meniduri ibu kandungnya, anak kandungnya, saudari perempuannya, apakah dosa dia diampuni? Oke, udah bisa kuterangkan tapi dengar sebentar ya. Itu bukan Ya, silakan. keimanan. Itu bukan Jadi- keimanan. Kakak, kau yang jawab kakak, jawab dulu kakak. Nggak kau jawab, kau menyesatkan dia itu kurang itunya. Udah, Sebentar, jawab. udah. Aku dulu Gimana? jawab kakak ya, tenang Kurang dulu apanya? kakak. Udah diam dulu Kak Nobu, tolong dibantu moderator. Saya sudah mute, kakak diam dulu biar satu terarah kakak. Nanti kalau di sini juga orang muslim kalau dua-dua bicara saya mute salah satunya. Moderator berhak memute. Bentar kakak ya dulu kakak, biar ku terangkan dulu kakak ya sama orang ini kakak ya. Nah, jadi jikalau ada orang percaya kepada Yesus, dia percaya dengan karya kematian Kristus. Aku percaya Yesus itu mati di kayu salib menebus dosaku. Dan aku berhak bersama Kristus di kerajaan surga karena darahnya yang tercurahkan. Lalu hanya karena aku percaya, lalu aku dengan semena-mena melakukan dosa. Aku dengan menganggar aku, karena aku udah percaya Yesus. Lalu ya suka-suka aku lakukan perkosa mama aku katanya. Oh itu Memang salah. tungkian kau. Itu Tungkian kau, sebenarnya memang tungkian. perasaanmu. Gua udah gak nyambung Buah-buah tungki, dengerin imanmu baik-baik tidak kau perkataan Bang Eri. tunjukkan. Dengarkan Maka dengar baik-baik. dulu. Dengarkan baik-baik tungki, Hesti. dengarkan baik-baik. Nah, tungki dengarkan. Kata Bang Jadi Eri inilah tungki, kalau aku kata nerangkan Bang nggak Eri, dikasih kesempatan. ada Kristen. Tungkian gak nyambung. Benar. Ada orang Kristen. Iya, ngerti aku maksud siapa ini. ini. Bukan masalah sebenarnya, dengerin. Ai. Dengerin. Ini bukan masalah. Dengerin. Kamu ngomong saya diam dulu. Saya bantah omongan karena kamu tungkian. Bisa. Kata Bang Erik ada tungki. Kata Bang Ya, Erik karena aku belum ada selesai orang menjelaskan, Kristen. Kakanda. Tungki. Kok laki-laki apa perempuan sih? Iya. Nggak ada makanya saya ini ngomong. Dengerin. Tungki dengerin. Kata Bang Erik Kristen, ada orang Kristen memperkaos mamanya, memperkaos anaknya, yang membunuh. Jadi ini dia kejadian PA tungki. Ini dia udah melakukan itu. Apakah kelakuan dia, dosanya dia ditebus Yesus dengan digantungnya Yesus di kayu salib?
Datang kau jawab, kayak percaya Bisa aku jawab? kalau Yesus itu disalib untuk menebus dosa manusia, bukan berarti saya semena-mena. Hesti, Bukan aku gitu, nggak minta Tungki. kau percaya ceritaku. Bukan itu maksudnya, Tungki. Iya, Pertanyaan bentar, Bang jawab. Erik, ada Bentar, aku jawab. Kristen memperkaos, Iya, belum selesai mamanya, aku terangkan. memperkaos anaknya. Apakah Iya, dosa dia ngerti aku. ditebus? Inikah penebusan dosa, Tungki? Tuh, jawab. Kak, itu tadi saya Diam dulu kan Bu. Diam dulu Saya kan. bilang- Dulu kakak jawab Diam dulu kakak dulu. GST-nya kakak. Oh iya, lanjut. Jawab. Coba kakak dulu kakak. Udah, aku jawab ya. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, ada itu aku agak lupa, aku akan putih seperti bulu domba. Jadi ada orang memperkosa mamanya, memperkosa, pembunuhan pun dilakukannya. Tetapi dia menyesalinya dan kembali pada jalan yang benar dan tidak lagi. Dia bertobat dan tidak lagi menyesali. Memang gak nyambung Rik, capek. Sama aja itu ajaran Islam Rik, Bang Erik. Dia kembali ke jalan yang benar, itu ajaran Islam. Diampuni oleh Kristus. Memang Bro, merah seperti bro, Tungki. iya di dalam konsep Islam. keimanan kalian tidak ada istilah pertobatan, nggak ada. Memang Tungki. Nggak ada istilah pertobatan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di tiang salib untuk menembus dosa manusia, dia tidak akan binasa. Ini kan menurut keimanan Kristen. Nah, ketika dia melakukan itu, ya, dia melakukan yang namanya pemerkosaan terhadap ibu kandungnya, anak kandungnya sendiri, saudara perempuannya, lalu dia membunuh. Ketika itu dia belum bertobat, dia meninggal, dia wafat ditabrak becak. Apakah dosanya diampuni? Dia percaya sama Yesus. Dia percaya 1.000.000%, 1.000.000.000% dia meyakini Yesus itu adalah Tuhan bagi dirinya dan dia adalah juru selamat bagi dirinya. Silakan Anda jawab. Jangan kemana-mana kawan. Oke, mau jawab sebelum jujur itu, Bang. masuk, Jika dia sebentar belum masuk. jika dia tidak Sebentar keluarga, sebentar. Kalau apa? bunyi Selawat bisa sebentar, terjawab. kalau jangan langsung bunyi gitu ya. Kalian kena aku nanti Erik pun kayak gitu ya. Kalau dipersingkat bunyi, jangan dibaca. Oh pakai ini, pakai. Oh iya. Kebelet, Bang. Lanjut. Oh iya, siap. Sorry Pak moderator, lanjut. Jujur aja lah Jadi kau. di situ dia. Jika dia melakukan dosa, hey, jangan kau kejujuranku di standarkan oleh imanmu. Udah, Kau cepet jawab, paksakan Jona, aku cepet mengikuti jawab. pikiranmu. Jangan banyak Barulah yang kau cengkonek katakan kau, aku cepet jujur, salah. jawab. Jangan cengkonek cepet jawab. Kena peringatan aku udah, Pak. Nangis kau. Turun. Nangis kau. Sebentar. Turun. Enggak. Nanti Jadi- turunkan moderator, nanti Gitu rungkat. Turunkan dulu moderator, nanti naik lagi. Moderator, nanti rungkat Bang Paronya. Betul. Jadi jangan kata-kata baik Islam baik Kristen, jangan ada kata-kata langsung bunyi dipersingkat perkaos. Karena akun Bang Faruk kemarin gara-gara borusin agak buat itu udah 7 hari loh tadi malam. Gara-gara baca Bible itu. Oke, ini saya pakai dulu ya. Jadi dia perkataan dia katanya kalau ada sebesar apapun dosanya, kalau dia kembali ke jalan yang benar, kalau dia bertobat, itu ajaran Islam. Usah nyolong-nyolong. Ya, hanya di Islam yang diajarkan kalau dia bertobat. Bentar Kakak Nobu, kalau dia bertobat, kalau dia kembali ke jalan yang benar, maka Allah akan mengampuni sebanyak apapun dosanya. Ajar Kakak Nobu ini itu ajaran Islam. Moderator tolong bantuin dong. Itu ajaran Islam. Ya, sementara di ajaran kekristenan jelas dikatakan Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Jadi dosa nggak mesti kau bertobat. Dosa kau ditebus atas penyaliban Yesus. Itu namanya kalian pembunian Tuhan. Kalian bunuh Tuhan kalian untuk menebus dosa kalian. Ditanya apa, jawabnya apa? Ya kalau dosanya banyak, kalau dia bertobat, ajaran Islam itu ajaran Islam. Gak usah ditiru-tiru.
Ya, hanya di Islam yang diajarkan. Kalau kau bertobat, Esti, apapun kalau dosamu, dia menjawab pertanyaannya nyambung, berarti dia Islam. Ah, itu aja. Kalau dia nyambung dari pertanyaan kita jawabannya, berarti dia Islam. Nah, kalau dia nggak nyambung, emang harus begitu. Namanya dia oten gitu. Nggak bisa lurus, harus bengkok. lanjut. itu ajaran Islam. Kalau nggak dia bengkok. bertobat sebanyak apapun dosamu, Dia itu harus kalau nggak bengkok. salah Bang Dio itu kayaknya dari hadis apa Al-Quran, sebanyak buih, sebanyak pasir, Iya, hadis Abu atau Hurairah buih di itu, iya. pantai pun, Lau ya kan? ataitani bi qarabil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Kalau kau wahai anak cucu Adam, kalau kau datang kepadaku dengan membawa setinggi gunung dosa, setinggi langit dosa, wa ataitani wa summa astaghfartani la ghafartu lak. Kemudian kau beristighfar mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. La ataitani bi qarabil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qarabiha maghfirah. Kalau kau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, tapi kau datang dalam keadaan tidak menyekutukan aku, maka aku akan ampuni engkau dengan sepenuh bumi ampunan pula. Itu Islam itu, bos. Kenapa pula tiba-tiba Itu diambil dari Islam itu, makanya Di Kristen juga ada situ. Di Kristen itu juga kubantah, makanya tadi waktu dia ngomong kayak gitu kubantah. Gak nyambung, itu ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Iya, ngapain udah tobat kalau sudah tebus dosa? Ngapain tobat? Udah maksiat aja terus kalian, Dosa tobat. Di Kristen juga ada sih. Di Kristen juga ada itu. Ya ada Yang itu ini nggak ada, Pak. langsung ditebus dosa kalian, gak ada tobat. Cuman aja kau. Waktu Musa di Gunung Sinai. Musa bukan Guru Sinai. itu. Musa itu perjanjian lama. Kau nggak dapat Musa kau. Jauh. Jauh. Berarti saya tidak boleh belajar ke arah sana. Nggak boleh. Boleh. Bagaimana kau belajar di sana demi Musa? Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh katamu. Nggak boleh. Aduh, ini bahaya ini. Perjanjian baru bukan perjanjian lama, aduhmu. Ini saya dilema ini Kau kali ini. ngomong kayak mau berak kau. Aku yang dilema ini, saya yang dilema. Dilema, ya udah saya kasih tahu ya. Pak, jangan bawa-bawa Musa. Musa itu bukan Nabi Papa. Karena Nabi Musa tidak mengenal Yesus, tidak menuhankan dia sudah- Yesus. Dia sudah terfokus ke yang ini, jadi sudah kita ikut dia. Ini saya sudah begitu. Bapak jangan bawa Nabi Musa. Nabi Musa tidak menuhankan Yesus. Jangan bilang saya bapak, saya belum bapak. Saya masih. Yaudah, jangan tuhankan Yesus lagi ya, tuhankan Bapak ya. Jangan tuhankan Yesus lagi, tuhankan Bapak. Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapak, Matius 11:25. Bapak adalah. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Ya iyalah. Saya Ya ikut iyalah, dia. nah, ya iyalah berarti Yesus bukan Tuhan ya. Ya, oke. Panjang Oke. lagi nanti kalau jelasannya itu sangat panjang lagi. Ke kejadian lagi, ke kitab perjanjian lama lagi nanti. Di perjanjian lama gak ada Yesus. Iya kan firman. Iya, firman itu adalah perkataan. Nggak usah. Perkataannya Itu telah menjadi panjang, manusia. itu panjang. Saya tidak mau. Nanti panjang. Panjang. Kalau Pendekin panjang aja, bikin pendekin. repot. Bikin repot. Jangan direpoti. Oh, kalau begitu begini, kalau begini saya mau bilang gini, kalau saya punya Tritunggal, kejadian ayat Nggak ada 27 Tritunggal, itu Pak. betul tidak? Tritunggal itu nggak ada dalam Bible. Tritunggal dalam Bible nggak ada. Ada. Nggak ada, Pak. Aduh, dibahas lagi kenapa? Aduh, malas. Bapak masih ke gereja nggak? Saya tetap ke gereja. Gereja. Emang Yesus ada ngajarin Bapak ke gereja?
saya tidak pernah ke gereja. Kan Yesus kan Kristen, pengikut. Oh, nggak pernah. Jadi Bapak nggak pernah gereja? Pengikut Yesus kan Kristen. Iya. Ada tempatnya. Pengikut Yesus Kristen. Bapak nggak gereja? Bapak nggak gereja? Nggak. Iya. Pak, nggak gereja Bapak? Iya. Bapak ke gereja? Hampir jarang. Bukan jarang, tapi tidak pernah. Setahun sekali lah ya, setahun sekali ya. Juga tidak pernah. Oh, tidak pernah gereja. Gak bagus itu, bagus. Bagus itu Pak. Karena Yesus pun tidak mengajarkan untuk ke gereja. Kalau dia adalah gereja. Di mana Yesus Pak adalah Yesus gereja? Oh, berarti Yesus ini adalah gereja gitu. Iya, dia adalah pedoman kan? Pedoman. Pedoman bukan berarti Tuhan Pak. Oh, oke. Pedoman itu bukan berarti Tuhan. Aduh. Pedoman itu apa sih Pak? Bahasa Indonesia pedoman itu apa Pak? Yang mau diikuti, Bukan. yang mau disembah atau yang mau gini, yang mau diteladani begitu. Salah. Dia adalah Pedoman orang yang itu, mau diteladani. bukan. Pedoman itu petunjuk arah atau ketentuan dasar. Itu artinya pedoman dalam bahasa Indonesia. Pedoman itu petunjuk arah. Atau Kalau yang Bapak bilang itu panutan. Oh, itu salah. Pedoman itu. Yang Bapak bilang tadi itu panutan. Panutan itu adalah mengikuti apa yang dilakukannya. Iya betul. Saya salah. Itu panutan. Saya salah. Asyhadu. Ya udah ikut aja udah. Asyhadu. Allah. Apa ini? Janganlah. Oh, belum. Saya Apa belum ini? siap. Kirain udah mau. Saya belum siap. Kau Bang Dio. Bukan. Apa ini? Belum siap dia. Saya belum tanya. Saya belum tanya untuk kalian mau. Kalian kan tanya untuk Hujan di sini. Bentar. agama saya saja. Saya belum tanya ke kalian. Masalahnya di situ. Tanya apa Pak? Masalah hadis dan sebagainya. Kan saya belum tanya. Bapak nanya hadis bibir Bapak aja Bapak nggak tahu. Saya kan belum tanya. Saya belum tanya ke anak kalian. Iya, udah tanya. Bapak mau nanya apa? Hadis itu untuk apa kalau hadis? Hadis itu perkataan Rasulullah. Kalau Quran? Apalagi? Kalau Quran? Al-Quran perkataan Allah. Apalagi? Hadis apa? Perkataan Rasulullah. Oh, berarti apa yang dikatakan hadis sama seperti yang dikatakan Quran. Tapi kenapa ditambah dan dilebih-lebihkan? Nggak ada ditambahin Pak, nggak ada dikurangi. Sesuai. Ada banyak. Apa itu yang ditambahin? Apa? Apa? Yang ditambahin apa? Masalah sholat? Kalau masalah sholat itu bukan ditambahin Pak, cuma dijelaskan, diterangkan lebih rinci di dalam hadis, gitu. Gak ada ditambahin. Misalnya kalau di dalam Al-Quran kita itu dikatakan sholatlah sebelum matahari naik ke atas. Nah begitu kata-kata. Kita kan nggak tahu itu jam berapa kalau matahari naik ke atas. Sholatlah seperempat malam. Kita kan nggak tahu itu jam berapa. Maka diterangkan di dalam hadis. Tuh. Kalau untuk berpuasa, Kenapa berpuasa?
Kenapa beda itu antara NU dan MUI? Bahwa beda kayak misalnya hari ini MU, besok NU gitu ya, Muhammadiyah hari ini, Iya. besok NU, itu gak ada masalah Pak. Yang penting puasa, gak ada masalah itu. Penjelasannya gimana? Kan bedanya cuma beda sehari, bukan beda sebulan, gak ada masalah. Karena memang itu ada juga diterangkan, gak ada masalah sih Pak. Cara perhitungannya gimana itu? Itu kan akan Itu perhitungannya beda. melihat